Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Nah, wak geng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang dia pikirkan ketika diri dia melihat reaksi kamu yang sudah benar-benar berubah. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat, yang dimana isyarat tersebut atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan ini merupakan suatu pembelajaran. Kenapa saya mengatakan suatu pembelajaran? Bisa saja satu energi tersebut terlalu bersedih, terlalu emosi, terlalu kacau, dan terlalu berantakan,
ketika membina satu hubungan di masa lalu terhadap orang yang diprioritaskan. Dari kondisi kesedihan tersebut, saya rasa satu energi itu mulai bertindak dan mulai mengambil satu sikap yang dimana harus melepaskan dan tidak peduli apa yang akan terjadi terhadap orang yang telah menyakiti. Suatu pembelajaran untuk menciptakan perubahan, tetapi pembelajaran itu mengarah terhadap hal positif. Kalau saya mengarah dan berbicara terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini membuktikan bahwasannya pihak lain memiliki suatu sifat atau karakter yang dimana sifat tersebut lebih mendominasi untuk mengatur, memberikan dampak negatif, dan kemanipulatifan. Di mana ketika pihak lain lebih mendominasi untuk mengatur terhadap orang yang secara tidak langsung sudah memberikan suatu ketulusan, pihak lain seakan-akan sudah mendapatkan suatu tujuan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek tersebut saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini kamu merasakan suatu kebebasan setelah manusia itu tidak lagi berkomunikasi terhadap diri kamu? Dan apakah ada suatu ketenangan yang kamu dapatkan ketika diri kamu berupaya untuk tidak lagi memikirkan manusia tersebut? Kedua pertanyaan yang saya katakan barusan, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban atau respon dari kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, kartu yang saya pegang ini ada kaitannya terhadap kedua pertanyaan tersebut. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Untuk saat ini, seakan-akan posisi energi yang kamu miliki, yang saya rasakan, yang saya koneksikan terhadap energi saya, sepertinya kamu saya kategorikan seseorang yang cukup berbahaya, yang cukup cerdas, dan yang cukup jahat serta cukup pintar. Kalau saya mencoba untuk menarik salah satu kata dari beberapa kata yang saya katakan tadi, seperti sifat jahat, mungkin
kamu sudah tidak tahan lagi untuk menghadapi manusia yang pernah kamu prioritaskan. Sifat jahat kamu itu keluar akibat dari kondisi batin kamu yang benar-benar sudah lelah untuk berhadapan terhadap orang yang tidak memiliki otak yang waras. Sifat jahat kamu itu seakan-akan membuktikan diri kamu, saya ingin bebas dari diri kamu. Saya sudah tidak mau lagi diatur oleh kemauan diri manusia tersebut. Saya sudah tidak mau lagi hidup penuh dengan tekanan. Saya sudah tidak mau lagi hidup di bawah beban ataupun tanggung jawab yang dimana beban tersebut bukan diri kamu yang menciptakannya. Luar biasa ternyata Wak geng ya. Yang dimana dahulu diri kamu terlalu memiliki sifat seperti angel, untuk saat ini sifat tersebut berubah drastis menjadi 360 derajat. Saya rasa kalau tindakan kamu itu kamu lakukan di masa lalu, pasti manusia itu tidak akan pernah memanfaatkan diri kamu. Tetapi untuk saat ini, tindakan kamu yang ingin atau sudah membuat sifat jahat, seakan-akan membuat manusia itu merasa seperti orang yang tidak nyaman. Itu yang saya lihat, Wak geng, dari kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi kamu. Saya tidak menyalahkan diri kamu ketika diri kamu mengambil satu sikap yang benar-benar jahat atau seperti orang yang benar-benar berbahaya. Kondisi itu kamu lakukan terhadap manusia tersebut. Karena mungkin diri kamu ingin bebas. Karena mungkin diri kamu sudah merasa tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap manusia itu. Queen berpisah untuk mendapatkan kebebasan. Seseorang yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini membuktikan kamu sangat kuat, kamu mampu, dan kamu bisa bertahan dari berbagai kondisi yang dia berikan terhadap diri kamu. Tetapi saran saya, walaupun diri kamu mengambil satu tindakan untuk memberikan sifat yang jahat, kamu harus bisa mengendalikan emosional kamu tersebut. Karena ketika diri kamu tidak mampu mengendalikan kondisi emosional kamu itu, justru sifat jahat kamu itu akan menjebak diri kamu sendiri. Kendalikan emosional kamu itu, Wak geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya cukup mengatakan manusia ini tidak terima dengan perubahan yang sedang kamu ciptakan. Tidak terima. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini kartu yang merupakan Queen of the Queen, King of the King. Ternyata ketika diri kamu mengambil satu sikap berupa sikap jahat, karena diri kamu sempat memberikan suatu perhatian terhadap diri dia, sempat peduli terhadap diri dia, sempat memberikan suatu perasaan yang begitu tulus,
sempat memberikan rasa kenyamanan terhadap itu manusia, tetapi apa yang kamu berikan tidak pernah dia hargai. Kondisi yang tidak dihargai itulah yang sudah membuat diri kamu tidak peduli bagaimana kondisi manusia itu. Yang seakan-akan diri kamu sudah mulai untuk bergerak dan membuktikan, tanpa diri kamu saya bisa, tanpa diri kamu saya mampu, tanpa diri kamu saya bisa menangani beban dan tanggung jawab ini. Tanpa diri kamu saya bisa memutarbalikkan kondisi kehidupan saya. The Empress. Seseorang yang benar-benar sangat menderita ketika mempergunakan perasaan, di mana perasaan tersebut dipergunakan terlalu banyak, dibohongi, dimanfaatkan, dan diliciki. Bukan hanya itu saja yang saya lihat. Sepertinya ketika diri kamu membina hubungan terhadap manusia tersebut, kamu yang mengubah kehidupan dia, yang dimana kehidupan dia penuh dengan keterpurukan, menjadi stabil, yang seakan-akan diri kamu itu sebagai Dewi Fortuna yang hadir di dalam kehidupan dia. Kamu yang mengubah, tetapi manusia itu menikmati terhadap orang lain. Kamu yang memberikan rasa keseimbangan, tetapi manusia ini seakan-akan tidak tahu berterima kasih. Entah jangan-jangan diri kamu yang membuka pintu rezeki terhadap manusia tersebut sehingga manusia itu bisa mendapatkan suatu kestabilan. Queen of Swords dengan kartu The Empress. The Empress, diri kamu sudah mulai mengendalikan rasa frustrasi kamu demi mendapatkan suatu kemerdekaan. Saya rasa posisi pemikiran kamu yang benar-benar sangat frustrasi itu sudah kamu tinggalkan karena diri kamu mencoba untuk menerima suatu kenyataan. Walaupun kenyataan itu memang saya akui pedih, menyakitkan, dan bersedih. Setidaknya ketika diri kamu sudah mengambil sikap untuk membuang rasa frustrasi kamu itu, kondisi batin kamu akan merasa tenang dan kamu tidak akan lagi mendapatkan suatu konflik. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya menjadi hal positif terhadap munculnya kartu The Empress ini, saya rasa secara materi dalam waktu dekat ada kesejahteraan yang akan kamu terima. Saya rasa dalam kondisi perasaan, dalam waktu dekat ada seseorang yang menghampiri diri kamu, atau jangan-jangan sudah ada energi baru yang menghampiri diri kamu. Karena seakan-akan keluarnya kartu The Empress ini membuktikan kamu itu memiliki sifat atau karakter yang benar-benar sangat dewasa secara pemikiran. Sangat dewasa. Dan di sisi lain, keluarnya kartu The Empress ini membuktikan ada sesuatu hal yang sedang kamu tunggu-tunggu dan ada sesuatu hal yang sedang kamu perjuangkan. Itu dia, Wak Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Empress ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia ini belum sanggup untuk menerima suatu kenyataan begitu diri kamu sudah ingin pergi
dan memutuskan hubungan terhadap manusia tersebut, dan kamu tidak mau merespon komunikasi dari manusia tersebut. Seakan-akan manusia ini seperti orang yang sedang merenung dan merasakan suatu kerugian. Kenapa saya mengatakan kerugian? Karena dia sadar Dewi Fortunanya telah pergi. Dewi Fortunanya tidak lagi memberikan keseimbangan. Dewi Fortunanya sudah menciptakan suatu perubahan. Dia tidak terima dengan apa yang sedang kamu ciptakan untuk saat ini. Dan dia tidak terima dengan sikap yang kamu ambil secara tegas. Kenapa tidak terima? Seharusnya bisa terima dong. Dia yang pergi meninggalkan diri kamu, maksud dia ingin kembali, di mana ingin kembali hanya memanfaatkan diri kamu. Emang itu manusia siapa? Kalaupun diri dia ingin kembali, seharusnya kembalinya diri dia dengan versi yang berbeda. Kalaupun manusia ini kembali terhadap diri kamu, kamu jangan mulai terpancing. Saya hanya sekedar mengingatkan. Semua kembali terhadap pemikiran kamu untuk menanggapi perkataan saya. Yang saya takutkan apabila diri kamu terpancing dan terayu, kartu The Empress ini akan membalikkan diri kamu dan kamu akan terjebak kembali di dalam lubang yang sudah kamu tutup. The Empress, Queen of the Queen, King of the King. Bagaimana Wak Geng perkataan yang barusan saya katakan? Apakah perkataan saya tadi cocok secara logika kamu? Apakah perkataan saya tadi bisa kamu mengerti? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Pentacles, di mana Queen of Pentacles ini saya kategorikan sebagai ratu materi dan raja materi. Kalau saya mencoba untuk menarik kata materi, saya rasa kamu orang yang terlalu royal terhadap manusia tersebut. Saya rasa kamu terlalu memberikan suatu kebebasan terhadap manusia tersebut sehingga manusia itu memanfaatkan diri kamu. Saya rasa diri kamu terlalu memberikan manusia itu kemewahan. Saya rasa diri kamu selalu memberikan manusia itu berbagai hadiah dan menuruti seluruh perkataan dia, yang dimana secara tidak langsung merugikan diri kamu, tetapi diri kamu selalu berpikiran positif dan menunggu kapan manusia ini bisa berubah. Perubahan yang kamu inginkan tidak sesuai dengan harapan kamu. Bagaimana mungkin sesuai dengan harapan kamu? Karena orang yang berhadapan terhadap diri kamu telah menyalahgunakan keseimbangan yang kamu berikan. Menyalahgunakan materi kamu, menyalahgunakan kondisi pekerjaan kamu yang kamu percayakan terhadap manusia tersebut. Semua dia salah gunakan, karena memang di dalam pemikiran manusia itu hanya berpikiran untuk mendapatkan suatu tujuan berdasarkan kemanipulatifan.
Kalau saya mengarah Queen of Pentacles ini, saya arahkan terhadap kondisi energi manusia tersebut. Dengan sikap kamu yang mencoba untuk berubah, membuat manusia ini seperti orang yang tidak terima secara realita, seperti orang yang seakan-akan berpikir untuk mencintai kembali, tetapi kata cinta tersebut sangat sulit untuk diperbaiki karena menyadari sudah terlalu banyak berbagai kesalahan yang dia ciptakan terhadap diri kamu. Ternyata ketiga kartu yang saya pegang ini saling bertolak belakang antara energi kamu dengan manusia itu. Di saat diri kamu sudah ingin move on, manusia ini mengganggu diri kamu, seakan-akan manusia ini tidak terima dan sakit hati dan ingin mengganggu kamu terus-menerus. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Queen of Cups mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap manusia tersebut? Seakan-akan manusia ini mencoba untuk menarik simpati kamu dan mencoba untuk menarik empati kamu agar diri kamu bisa tersedot kembali terhadap manusia tersebut, dan manusia ini seakan-akan menunggu pergerakan dari intuisi dia agar intuisi dia bisa terkoneksi terhadap alam semesta, agar alam semesta memberikan suatu pertemuan. Itu yang saya lihat, Wage. Marah, emosi, dan manusia ini menyadari untuk apa emosi, karena perbuatan kemanipulatifan itu telah merugikan diri kamu dan manusia ini takut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Wands, di mana kemunculan kartu Queen of Wands ini lebih mendominasi terhadap energi kamu. Queen of Cups mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut. Queen of Wands mendominasi terhadap energi kamu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu? Bisa saja saya kategorikan untuk saat ini kamu sangat sombong terhadap manusia itu. Terlalu arogan sifat kamu terhadap manusia itu. Sombong, arogan karena diri kamu sudah tidak mau lagi untuk dimanipulatif. Dan saat ini yang saya lihat kondisi diri kamu sudah benar-benar lebih mencintai diri sendiri dengan rasa kemerdekaan dan kebebasan diri kamu daripada diri kamu memikirkan manusia tersebut. Wow, ternyata kalau saya perhatikan semua kartunya Queen. Queen of Swords, Queen of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Cups dengan The Empress. Queen semua kartunya, kode alam ini, Wage. Ini adalah suatu kode yang diberikan oleh alam agar alam mencoba untuk mengingatkan manusia tersebut bagaimana pergerakan dari manusia itu ketika manusia itu melihat perubahan kamu yang secara tiba-tiba
untuk membuktikan kamu tanpa dia bisa berdiri tegak. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, manusia ini hanya bisa melihat diri kamu dari jarak jauh sambil menangis. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Hermit ini terhadap kondisi energi kamu, mungkin untuk saat ini kamu sedang berusaha untuk membangun satu pondasi di mana pondasi tersebut memiliki harapan. Saran saya cuma satu, kalau memang diri kamu ingin membangun satu pondasi, kamu fokus terhadap pondasi tersebut. Karena ketika diri kamu fokus, kamu akan mendapatkan materi yang berlimpah, kamu akan mendapatkan kebebasan, kondisi batin kamu tidak lagi berkonflik, kamu akan mendapatkan keberuntungan, dan orang lain tidak lagi menginjak-injak kamu. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.